Shalom, shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa ada bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hari ini saya akan share mengenai memuji dan menyembah. Nah, untuk itu saya akan mengajak seorang anak muda yang di TLW juga, yang punya talenta untuk bermain musik. Saya undang Kevin untuk ke depan. Dia bisa iringi, ada lagu yang saya akan nyanyikan karena saya akan sharing mengenai memuji dan menyembah. Ya, ini Kevin, kasih tepuk tangan dong buat Kevin. Puji Tuhan. Kita tahu saudara, memuji dan menyembah adalah sesuatu yang pasti kita lakukan di dalam ibadah. Pasti kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hanya saja di gereja jarang sekali mengangkat mengenai tema ini. Nah, di penghujung tahun 2021 ini, saya ingin sharing kepada saudara mengenai praise and worship ini, karena ini sangat penting kepada kita untuk kita memahami apa sih, bagaimana sih kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena prinsipnya begini, kita akan kehilangan apa yang kita tidak tahu. Sekali lagi, kita akan kehilangan apa yang kita tidak tahu. Kalau kita punya handphone canggih dan kita hanya bisa misalnya cuma telepon dan terima SMS misalnya, maka kita akan kehilangan begitu banyak pengetahuan di dalam sini, di dalam handphone itu. Kita kehilangan berita-berita, kita kehilangan banyak hal, kita bisa kehilangan relationship melalui video call misalnya, karena kita nggak tahu. Kita kehilangan semua fasilitas, semua keistimewaan yang sebenarnya kita sudah miliki, tapi karena kita tidak tahu, kita kehilangan. Jadi penting sekali kita mengetahui, mengenal sesuatu sehingga apa yang kita tahu pasti betul-betul jadi milik kita. Tapi kita sekali lagi akan kehilangan apa yang kita tidak tahu. Nah, demikian pun di dalam gereja waktu kita menyembah Tuhan. Waktu kita datang ke gereja dan kita sudah terkonsep, oh memuji Tuhan itu seperti ini, menyembah Tuhan itu seperti ini. Apakah itu betul-betul memuji dan menyembah Tuhan? Nah, untuk itulah hari ini kita mau belajar bersama tentang praise and worship. Oke. Coba bisa ditampilkan. Yang pertama kita akan lihat, ya di sini. Apa itu pujian? Pujian itu adalah, ini definisinya. Definisi pujian adalah ekspresi terima kasih dan ucapan syukur dengan sepenuh hati kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Ekspresi secara fisik dan vokal dari apresiasi ketulusan hati kepada Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang telah Dia nyatakan. Jadi apa sih itu memuji Tuhan? Kalau kita tanya satu-satu, saudara, kita pasti punya pandangan yang berbeda. Apa itu memuji Tuhan? Tapi dalam pelajaran firman Tuhan, kalau kita buat satu kesimpulan, dikumpulin, diperas semua apa yang ada di Alkitab, maka kita akan temukan kata-kata ini, bahwa memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan adalah ekspresi ucapan syukur terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, untuk semua berkat-Nya, untuk semua kebaikan-Nya, pertolongan-Nya, kasih-Nya. Nah, jadi pujian adalah berbicara tentang sesuatu yang kita puji gitu ya, memuji Tuhan. Memberikan pujian, kemudian memberikan ucapan selamat, itu juga pujian. Untuk memuliakan, mengekspresikan kekaguman ya kepada yang kita sembah, yang kita puji. Kemudian memberikan penghargaan, menyambut dengan tepuk tangan ya, seperti tadi Kevin diundang, saya minta saudara tepuk tangan, itu memberikan apresiasi, itu sama dengan memuji. Ya, sama dengan memuji, memberikan apresiasi. Nah, kemudian untuk memuji, ya, menyatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu sebagai tanda kekaguman dan seterusnya.
Nah, pujian adalah berbicara atau bernyanyi tentang Tuhan ya, tentang kebaikannya, kemurahannya, semua berkatnya, pertolongannya. Bagaimana luar biasanya kebaikannya, apa yang telah dia lakukan untuk kita. Jadi kalau kita renungkan ini ringan ya, ini ringan. Gak seperti kalau kita berbicara mengenai penyembahan ya, kita bicara mengenai pujian dan penyembahan hari ini. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, siapa saja sih yang bisa memuji Tuhan? Ini saya ambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Perhatikan itu kata-katanya. Siapa saja yang bisa memuji Tuhan? Tadi kita sudah dapat definisinya. Begitu ringan sebenarnya, simple, sesuatu yang hari-hari kita bisa lakukan. Dalam Alkitab dikatakan begini, haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya. Nah lihat, yang memuji Tuhan itu siapa? Pujilah dia hai segala tentaranya, pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang, pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Jadi semua bisa memuji Tuhan. Semua bisa menyembah Tuhan. Bahkan seterusnya di ayat yang sama, pasal yang sama, dia katakan pujilah Tuhan di bumi. Mulai dari mana? Ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Lihat, begitu luar biasanya Allah ingin semua memuji Tuhan, bukan hanya manusia saja, tapi ular-ular, kabut, angin, gunung, pohon, binatang liar, semuanya memuji Tuhan. Amin. Dalam Mazmur 150, ini ayat yang sangat terkenal ketika kita mau belajar tentang pujian penyembahan. Diangkat di sana, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seluruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat 6, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, lewat ayat-ayat ini kita mulai dapat gambaran. Karena informasi itu akan mempengaruhi perspektif, ya. Kalau kita dapat informasi itu akan mempengaruhi perspektif kita. Kalau kita belum tahu, kita belum dapatkan informasi, kita akan punya asumsi. Kita akan nebak, ya. Ini apa sih? Ini kira-kira apa sih? Tapi kalau kita sudah dapat, apalagi dari firman Tuhan, itu kebenaran yang absolut. Maka kita tahu bahwa memuji Tuhan ternyata semuanya itu memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa itu penyembahan. Penyembahan ini lebih dalam lagi, spesifik. Perhatikan, penyembahan adalah bentuk tertinggi dari pujian. Dia adalah bagian dari pujian tapi dia lebih tinggi lagi. Masuk kepada alam pemikiran dan perenungan. Dalam kurung ada pewahyuan. Ada sesuatu yang kita dapat mengenai apa yang kita sembah. Tentang pribadinya. Bukan tentang apa yang dia buat. Bukan tentang berkatnya. Bukan tentang pemberiannya. Tetapi tentang pribadinya.
yang luar biasa, kemudian mengekspresikan kekaguman dan menyembahnya sebagai pribadi, karakternya. Nah, karakter Allah itu ada kasih, kuasanya, hikmatnya, kemuliaan, dan seterusnya. Keberadaannya dan kesempurnaannya. Jadi saudara lihat, begitu beda ketika kita mengetahui apa sih itu menyembah. Menyembah bukan sama dengan kita berterima kasih dengan apa yang Dia berikan. Bukan apa yang Dia lakukan, tetapi tentang siapa Dia. Tentang pribadi Allah yang hebat, yang berkuasa, yang dahsyat, yang ajaib, luar biasa. Dan kita lihat pribadinya, tidak ada yang lain yang layak disembah, hanya Dia saja. Nah, jadi waktu kita datang menyembah, kita bukan datang karena sesuatu yang Dia berikan, tetapi kita butuh bahwa kita mau bawa persembahan kepada Tuhan. Kepada pribadinya. Penyembahan adalah memberikan ekspresi kehormatan. Menghormati. Berlutut kepada yang disembah. Jadi waktu kita, ini nilai-nilai ya. Salah satu nilai dari The Living Word yang dibangun di sini adalah jadi umat-umat yang menyembah Tuhan. Ya, umat-umat Allah yang rindu, yang cinta firman Tuhan, yang cinta menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan itu ekspresinya secara fisik bisa berlutut. Jadi saudara di sini bebas. Ya, mau berlutut silakan, mau lompat-lompat waktu lagu cepat, lagu lambat. Pujian dan penyembahan dibedakan bukan karena lagunya. Ya, dulu saya berpikir begitu. Oh, kalau pujian itu lagunya cepat. Soraklah, haleluya. Oh, ini kita lagi memuji Tuhan. Tapi kalau menyembah Tuhan yang slow lagunya. Bukan seperti itu. Tapi tergantung kepada isi yang terkandung di dalam lagu itu. Kalau lagu itu mengangkat tentang pribadi Allah, tentang kehebatannya, itu kita walaupun lagu cepat, itu kita sedang menyembah Dia. Walaupun lagu cepat. Ya, berkuasa di bumi, di surga. Ya, itu contohnya. Terus kalau kita sudah penyembahan, itu beda. Beda lagi. Karena itu pribadinya. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. Coba dari awal katakan, you are holy. You are holy, holy, Lord, there is none like you. Deeper in love with you. Here in your curse, where I close to your throne, I found where I belong. Waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah Tuhan, kata-katanya seperti itu, otomatis kita dibawa kepada situasi itu. Kita akan dibawa kepada tingkat penyembahan, pengenalan yang lebih dalam tentang pribadinya. Nah, makanya di The Living Word kita tidak sembarang lagu yang dinyanyikan. Banyak lagu rohani, lagu Kristen, banyak. Dulu saya suka pimpin pujian, saya pokoknya lagu rasa enak udah saya nyanyi. Tapi ternyata ada lagu-lagu yang konteksnya itu menyembah dan ada yang lain cuman hanya menguatkan, ya. Ada yang lain hanya memberikan dorongan, ada yang lain hanya mengasihi diri sendiri.
Ya. Nah, itu nanti next. Tapi di sini kita bicara mengenai bagaimana kita meninggikan pribadinya. Atribut yang ada dalam dirinya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star, all the heavens shout your name. Amen. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful. Yes, thank you, Jesus. Exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Lihat, kata-kata ini ketika kita nyanyi berulang-ulang itu otomatis membawa kita untuk tenggelam di dalam hadiratnya yang begitu mengagumkan. Kita akan alami itu. Beberapa waktu lalu saya ingat apa yang disaksikan oleh Pak Iwan ketika alami COVID-19 dan main gitar, nyembah-nyembah dalam mengupayakan segala kekuatan waktu itu. Sampai nangis, sampai wah karena sudah ada di dalam hadiratnya. Waktu kita menyembah dia, itu akan terjadi suatu relationship yang begitu supranatural sehingga kita akan dapatkan sesuatu yang baru tentang siapa dia, tentang pribadinya. Bahkan saudara, waktu kita semakin mengenal Tuhan, sebenarnya di saat itu kita semakin mengenal siapa kita. Sekali lagi, waktu kita menyembah Tuhan dan semakin kita mengenal Dia lebih dalam, di saat yang sama pengenalan kita akan Tuhan akan membawa pengenalan tentang siapa kita sesungguhnya, identitas kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi waktu kita menyembah Dia, segala rancangan Tuhan dari mulanya, saudara, dalam hidup kita disingkapkan lewat pujian dan penyembahan. Tujuan-tujuan hidup kita disingkapkan ketika kita sedang bersekutu dengan Dia, belajar tentang Dia melalui firman-Nya, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan seperti ini, terjadi satu interaksi relationship yang supranatural. Itu pasti. Itu pasti terjadi. Melayani pribadinya. Karena dia adalah Tuhan dan Raja, bukan karena pemberian atau apa yang telah dia lakukan bagi kita. Beda sekali. Jadi waktu orang memuji Tuhan, singkatnya ya, kita meninggikan, mengagungkan dia karena kita berterima kasih. Ada ucapan syukur tentang apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Tentang perbuatannya, kebaikannya. Tapi waktu kita menyembah dia, kita sedang berhadapan dengan pribadinya yang mulia, pribadinya yang agung. Nah, saya buat sedikit simple di sini. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan itu berbeda. Kalau memuji Tuhan tidak bersyarat. Semua bisa memuji Tuhan, ya kan? Tadi kita udah baca ayat-ayatnya. Kemudian memuji Tuhan tidak harus mengenal, ya. Saudara, ada orang yang saudara suka, misalnya anak-anak muda senang dengan artis atau aktor dari negara tertentu, Korea, dia puji, dia senang, nggak perlu mengenal. Begitu juga tidak harus ada hubungan. Dan
Memuji itu bisa dikomando, bisa diajar, ayo kita berdiri, beri penghormatan kepada pimpinan negara, presiden yang masuk dan seterusnya. Tetapi menyembah itu beda. Menyembah itu pribadi, sangat pribadi. Menyembah itu bersyarat. Tidak semua bisa menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan ada syaratnya. Menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Terus kita harus mengenal yang disembah. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Ini penting sekali. Penyembahan tidak akan pernah maksimal tanpa pengenalan. Tanpa kita mengenal pribadi yang kita sembah, mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa maksimal menyembahnya. Kita hanya cuma menurut kata orang. Tapi waktu kita alami, itu sebabnya pengenalan itu kan pengalaman pribadi, personal, experience. Ada pengalaman pribadi yang kita alami dengan Tuhan. Dan waktu orang menyembah Tuhan, masing-masing itu beda. Misalnya lagu tadi yang kita nyanyi, ada satu lagu lagi yang saya sudah latihan sama Kevin mengenai keintiman. Dalam lagu penyembahan itu ada topik yang namanya lagu-lagu tentang keintiman. Misalnya, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi kita nyanyikan ini sama-sama. Ku cinta kau. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Kalau lagu ini saudara nyanyikan di kamar sendiri, itu pasti saudara tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang kasih tahu, tiba-tiba kita bisa nangis, kita bisa menyembah dan wow, ada damai sejahtera mengalir. Karena penyembahan sifatnya tidak bisa disuruh, beda dengan pujian. Makanya di sini pun kita di mimbar ini waktu pimpin pujian mengajar untuk tidak ayo kita angkat tangan, mari kita tinggikan Tuhan. Tidak bisa, itu lahir dari pribadi kita. Seorang worship leader hanya jadi inspirator, bukan motivator. Bukan mari kita memuji Tuhan. Saudara kayaknya, saya dulu begitu WL-nya soalnya. Saya juga, saudara masih kurang semangat. Saya percaya saudara masih bisa lebih semangat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ternyata salah, waktu belajar lebih dalam, oh iya ya, tidak boleh penyembahan itu disuruh. Sama dengan gini, ya saya misalnya ada Jonathan di sini, mana Jonathan? Oh, Jonathan, kamu sayang sama istrimu ya enggak? Oh iya sayang, iya dicium dong istrinya, dicium dong, kemudian dicium. Senang enggak istrinya digituin? Enggak, bukan lahir dari pribadinya. Bukan lahir dari dia. Dari pribadi secara tulus, secara spontan karena dia betul-betul murni mengasihi istrinya.
Gak perlu disuruh. Jadi karena penyembahan itu sesuatu yang pribadi, sesuatu yang spontan lahir. Makanya dikatakan dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan lihat ya, dalam roh dan kebenaran. Kita mengenal kemudian membangun hubungan dengan yang disembah. Jadi gak sembarang, makanya orang Kristen itu bukan bicara tentang agamawi, tentang liturgi, tentang susunan acara. Oh, hari Minggu saya harus ke gereja, oh saya harus 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, kemudian saya doa penutup dan pulang. Seperti itu mekanik, mesin, semua juga bisa. Tapi penyembahan adalah sesuatu yang lahir dari dalam kita. Sesuatu yang murni, yang tulus, yang kita bawa saat kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Makanya saudara, kita di sini, The Living Word, berusaha betul-betul menyesuaikan dengan namanya, The Living Word. Orang yang hidup dalam firman Tuhan. Salah satu yang harus diubah konsepnya adalah ketika kita datang memuji Tuhan bersama-sama seperti ini. Kita datang ke sini bukan datang berjumpa dengan Tuhan. Sering kan kita dengar, oh kita ke gereja deh, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Sejak kapan kita mau berjumpa dengan Tuhan di gereja? Tuhan sudah ada di dalam kita, amin. Sudah ada, kita tidak perlu datang berjumpa dengan Tuhan, Dia sudah ada di dalam kita. Kita hanya datang bersama-sama celebrate, kita merayakan pesta rohani dan saling menguatkan satu dengan yang lain, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama secara korporat. Sama-sama mengalirkan kekuatan, kuasa, kasih yang kita sudah terima selama berhari-hari sebelumnya dan kita datang dan saling menguatkan di sini, memuji Tuhan bersama-sama. Jadi konsepnya beda. Bukan datang, oh ayo kita berjumpa dengan Tuhan. Sehingga orang yang seperti ini berpandangan, oh saya datang pas mau firman Tuhan aja gak apa-apa. Oh salah sekali. Karena dalam ibadah kita seperti ini, penyembahan atau pemberian yang terbaik itu bukan persembahan. Pemberian yang terbaik adalah penyembahan. Sama-sama katakan, penyembahan. Penyembahan itulah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, bukan persembahan. Selama ini kan kita suka dengar WL ya. Oh puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Kemudian dia mulai berdoa, Bapa kami akan memberikan yang terbaik. Maksudnya itu persembahan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan persembahan. Yang terbaik adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu dalam bahasa aslinya penyembahan. Salah satu bahasa asli dari penyembahan adalah latreo. Latreo itu artinya hadiah. Jadi waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita datang ke sini bukan karena yang lain, tapi karena darah Yesus. Darah Yesus itu melayakkan kita, membenarkan kita sehingga bisa masuk dalam hadirat Allah. Tapi waktu kita masuk kita bawa apa? Bukan persembahan, penyembahan. Latreo, latruo. Ya, itulah yang kita bawa sebagai hadiah kita kepada Tuhan. Itu sebabnya perlu sekali kita datang cepat untuk ibadah. Amin. Sedikit amin. Jam berapa ibadahnya? Bukan datang nanti pas firman Tuhan. Datang, oh saya mau berikan kepada Tuhan nih. Sejak kapan? Oh ini jam berapa mulai nih? Jam 10.30 mulai ibadah. Wah mulai dari situ kan kita worship. Itu kita datang. Disitulah kita mulai menyembah. Dan waktu kita menyembah bukan tanggung jawab WL. Wah ini WL nih kurang angkat nih. WL musik nih kurang bagus. Enggak. Pribadi kita masing-masing yang menyembah Tuhan. Karena hubungan kita yang sudah terjalin, kita sudah mengenal Dia sebagai Allah yang mengasihi kita. Kemudian waktu kita ada bersama-sama itu lahir secara murni dari hati kita menyembah Dia. Itulah yang disebut dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dikomando dari sini. Oh sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh. Saya juga suka begitu, oh, lebih sungguh-sungguh lagi, diulang-ulang nyanyinya. Dari hati saudara, dari hati.
Nggak bisa, kita tidak seperti itu. Ya, menyembah Tuhan yang benar lahir murni dari dalam roh kita secara pribadi, tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa dikomando. Ya, itu sedikit yang supaya kita tahu. Nah, apa yang kita lakukan di gereja seperti ini? Di dalam ibadah seperti ini secara bersama-sama kita datang supaya kita baca ini dalam Efesus pasal 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19. Dalam bahasa Inggris, encourage each other with psalm, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your hearts to the Lord. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, saudara, ada 3 unsur waktu ada dalam penyembahan di sini. Ada 3 hal yang berbeda. Pertama, psalm, ini adalah mazmur. Kemudian yang kedua adalah hymns, ini adalah kidung puji-pujian. Dan yang ketiga adalah spiritual songs. Jadi waktu kita sama-sama menyembah Tuhan seperti tadi, lagu yang terakhir, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus, sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Oh, Kaulah segalanya bagiku, ku bersyukur kepadamu. Waktu kita menyanyikan pujian ini, itulah yang disebut dengan kidung pujian. Lagu yang tertulis secara lirik, secara ritmenya, temponya, kemudian solmisasinya sudah terbentuk. Itulah yang dimaksud dengan kidung pujian. Itu membuat kita bisa nyanyi bersama-sama secara harmonis. Tetapi yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Oke. Bermazmur itu adalah seperti misalnya kalau Kevin lagi main seperti ini dan kemudian Tuhan Engkau baik, Engkau mulia, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah kekuatanku, Kaulah perlindunganku. Ada kata-kata, ada pujian, pengungkapan tentang pribadi Allah yang dibuat secara spontan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Itu namanya mazmur, bermazmur. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, teman-teman di sini, kita semua waktu ada kesempatan itu, mari kita mulai keluarkan. Apa sih yang Tuhan, yang kita tahu tentang pribadinya, kita mulai ungkapkan dengan mazmur tadi. Kata-katakan sesuatu, sampaikan sesuatu. Tapi kalau spiritual songs itu adalah bicara tentang bernyanyi, making melody in your heart. Make music. Jadi ada sesuatu, ada musik yang lahir dari hati kita, ya. Terus itu berbahasa roh. Berbahasa roh, tapi ini lebih banyak dilakukan pribadi. Di gereja juga bisa, tapi disarankan untuk tidak terlalu menonjol ya, karena waktu di gereja itu kan ada banyak tingkatan rohani, ada orang yang baru pertama kali kenal Tuhan, ini apa sih WL ngomong terus nangis pula gitu ya, dia akan bingung ini apa gitu. Tapi waktu orang menyembah Tuhan dia bisa misalnya, saya kalau lagi worship gitu, mic saya jauhkan dan kemudian saya mulai menyembah dalam roh. Nah saudara, kita bisa latih itu karena roh Tuhan ada di dalam kita. Jadi dalam setiap ibadah The Living Word, mulai kita praktekkan ini, amin.
mulai bermazmur, waktu kidung puji-pujian nyanyi, mari kita nyanyikan sama-sama. Kemudian waktu ada kesempatan untuk bernyanyi dalam roh, saudara bisa keluarkan itu dari dalam hati. Amin. Nah, lihat ini ayat utama kita, Yohanes 4 ayat 23 dan 24, dia berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. God is spirit, Allah itu roh. Nah ini perlu kita pahami sama-sama. Bahwa Allah, karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. So the people who worship him must worship in spirit and truth. Menyembah Tuhan dengan dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi lihat di situ yang dicari sama Tuhan bukan penyembahannya saja, ya, tetapi yang terutama adalah penyembah pribadinya. Jadi waktu kita membawa latro tadi, penyembahan kita itu yang kita berikan kepada Tuhan, yang paling pertama dilihat Tuhan adalah bukan pemberiannya, tetapi siapa, dari mana penyembahan itu datang. Dari mana, dari siapa yang bawa penyembahan itu. Karena hanya orang yang benar, hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa menyembah dia. Kalau enggak bisa. Enggak bisa nyambung. Sama seperti sudah ingat anak-anak Skewa, ya, mereka melihat murid-murid Yesus mendoakan orang sakit, melakukan mujizat dalam nama Yesus, mereka ikut-ikutan. Kami juga kan orang-orang Yahudi. Mereka pikir kita pakai aja nama itu, dibuat mereka seperti mantra. Waktu mereka pakai, mengusir setan dengan nama Yesus, justru semakin galak setannya. Diserang mereka balik dan dicakar mereka sampai keadaannya jadi tidak baik buat mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka hanya mau pakai namanya saja tanpa mengenal pribadinya. Tanpa mengenal karakter Yesus itu, tanpa jadi penyembah. Makanya tadi harus jadi penyembah, mengenal dia. Nah, jadi penyembah ini penting. Penyembah itu siapa? Saudara dan saya. Kita sudah clear di sini bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kitalah orang-orang yang membawa hadiah itu kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, lihat ada beda yang lain saya angkat di sini, Mazmur 22 ayat 4. Kata memuji, begitu juga di Mazmur tadi yang kita udah baca, baik Mazmur 148, Mazmur 150, kata memuji Tuhan itu dipakai kata halal, ya. Haleluya itu juga berarti memuji Tuhan. Nah, Mazmur 22 ayat 4, kata puji-pujian di sini pakai kata tehila, ya. Jadi sesuatu yang dibawa secara umum, secara general, ya, orang bisa memuji Tuhan. Tapi menyembah beda sekali menyembah. Menyembah itu dalam bahasa asli, salah satu bahasa aslinya adalah proskuneo. Proskuneo dalam bahasa Inggris artinya kiss, mencium. Nah, kalau mencium kan itu otomatis didasari oleh relationship, hubungan. Bukan karena kita dekat, ya. Bukan karena kita sering ketemu terus dicium, tidak. Bukan karena jarak yang membuat kita proskuneo, tetapi karena kita mengenal, karena ada sesuatu yang lebih intim di dalam lewat hubungan dan pengenalan. Ya, tidak mungkin saudara ada tukang Gojek ngantar makanan, ngantar paket ke kita, terus kita cium dia, thank you ya. Walaupun dia dekat. Karena bukan jarak, ya. Kita memeluk, kita mencium orang-orang yang dekat dengan kita. Itu proskuneo. Jadi waktu kita menyembah, ada dasar-dasar seperti ini. Inilah yang dimaksud menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengenal, kita mencium dia, mencintai dia. Kemudian menyembah dalam roh, dalam arti
roh itu dalam bahasa aslinya adalah pneuma. Pneuma itu adalah roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Waktu kata pneuma pertama kali muncul ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam pertama kali, itu dikasih pneuma. Ya, ada ruah, roh Allah yang dihembuskan, kemudian barulah manusia itu jadi makhluk hidup. Jadi manusia adalah, makanya disebut manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Kita bukan tubuh ini, kita adalah roh. Saya belum pernah ketemu Ibu Joyce. Karena yang saya lihat adalah fisiknya. Bukan rohnya, saya nggak bisa lihat rohnya. Tetapi Ibu Joyce yang sesungguhnya adalah spiritnya, rohnya. Yang kita lihat hanya casingnya saja. Karena coba, secantik apapun seseorang, ketika rohnya diambil, berani nggak orang lihat dia lagi? Nggak berani. Cantik banget dia. Wah, semua orang ngeliat, ganteng banget, semua orang terkagum-kagum. Tapi ketika rohnya diambil, udah menakutkan. Karena apa? Udah bukan manusia lagi. Makanya manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh. Di dalam Yesuslah roh kita itu dihidupkan kembali. Kita menjadi manusia roh itu bangkit kembali ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu orang belum mengenal Tuhan, belum terima Yesus sebagai Juru Selamat, rohnya tetap mati. Di dalam Efesus pasal yang kedua dia katakan, dahulu kamu mati karena belum mengenal Kristus. Kata Paulus, dulu kamu mati karena belum mengenal Kristus. Jadi waktu kita kenal Kristus, kamu dihidupkan dikatakan. Jadi saat ini saudara, kitalah orang yang masuk kategori menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kepencet sendiri ya? Sorry. Oke. Nah, kata penyembahan pertama dalam Alkitab ditemui di sini. Makanya saya ambil gambar tentang Abraham ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, Kejadian 22 ayat 5. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ini kata penyembahan pertama ditemukan dalam Alkitab. Kalau kita belajar Alkitab ada namanya first mention in the Bible. Ada kata-kata yang disebutkan pertama di Alkitab itu akan menunjukkan bahwa ini akan jadi patokan ketika ini akan diungkit, diangkat lagi kepada topik-topik yang lain. Ini berpengaruh sekali. Nah, pertama kali disebut kata penyembahan ini ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Then he said to his servant, stay here with the donkey, the boy and I will go to the place and worship. Ini pertama kali dalam Alkitab. Didapati kata menyembah, kata worship. Nah, penyembahan pertama ditulis dalam peristiwa Abraham mempersembahkan anak. Lihat, ada apa sih terkandung di situ? Kata worship. Kita kan harus dalami apa yang terjadi saat itu. Nah, yang terjadi saat itu adalah tingkat ketaatan tertinggi dari seorang Abraham itu ditemukan di sana. Tingkat pengorbanan tertinggi adalah ketika dia mempersembahkan Ishak. Dan juga tingkat penyerahan tertinggi itu ada di situ. Penyerahan diri tertinggi. Kenapa dibilang ketaatan tertinggi? Saudara, ini Ishak, ini anak satu-satunya, anak perjanjian yang ditunggu berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? Saya sudah dengar 25 tahun. Bayangin ditunggu 25 tahun saudara. Dan ketika anak itu lahir, sudah bisa bayangkan betapa perasaannya Abraham diselimuti, dipuaskan dengan kehadiran anak ini. Waktu anak itu lahir, dia seperti melihat sesuatu yang hebat tentang dirinya juga, masa depannya, janjinya, janji Tuhan dalam hidupnya karena semua apa yang Tuhan janjikan terkandung di dalam
Ishak ini. Nah, sudah bayangkan setiap dia pergi, dia jalan, kemudian waktu dia pulang, yang ada di benaknya siapa? Ishak. Waktu dia, waduh Ishak. Dia pulang, wow, dia penuh dengan ucapan syukur Ishak. Dia pergi lagi, dia pulang, ada di benaknya Ishak. Bangun, tidur, dia mau tidur, apapun yang dia kerjakan Ishak, dia lihat Ishak, perjanjian semakin tumbuh. Wow, Ishak. Wow, dikit lagi nih, dia udah mulai besar. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, persembahkan anakmu. Wah, ini bukan hal yang mudah secara daging. Ini enggak mudah. Persembahkan anak. Ini worship. Ini kata worship pertama itu dihubungkan, relate dengan apa yang dialami Abraham. Jadi penyembahan itu tinggi sekali. Ketaatan tertinggi. Terus untungnya dia sudah bangun relationship. Ini contoh paling bagus mengenai worship. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena dia sudah mengenal Tuhan, otomatis suara Tuhan dia nggak ragukan sama sekali. Dia nggak bilang, oh ini suara iblis ini. Suara iblis ini, pasti suara setan ini. Enyah kau dalam nama Yesus. Gak mungkin, karena dia sangat peka dengan suara Tuhan. Dia sudah membangun relationship, hubungannya begitu dalam. Sehingga Tuhan bicara sedikit pun dia tahu sekali, dia sangat mengenal suara Tuhan. Jadi makanya dia justru kalau saudara baca Alkitabnya, saudara lihat secara lengkap, dia happy, dia bangun pagi-pagi, dia siapkan kayu, pagi-pagi loh dia bangun. Itu menunjukkan betapa dia excited untuk melakukannya. Kalau orang yang malas-malas, aduh dia malas bangun, dibangunin sama Sarah mungkin. Bram, udah siang nih, kok gak bangun-bangun? Aduh aku ingat ini mau potong Ishak loh ini. Dia gak begitu, dia bahkan gak kasih tahu istrinya. Alkitab gak tulis. Berarti gak dikasih tahu istrinya. Nah terus pengorbanan tertinggi. Kenapa pengorbanan tertinggi? Ya karena Ishak ini. Semua janji Tuhan terkandung di dalam dia. Kenapa penyerahan diri tertinggi? Karena masa depan Abraham itu semua tertuang di dalam kehidupan Ishak. Jadi kalau dia mau persembahkan Ishak, artinya dia mau persembahkan seluruh keberadaannya, masa depannya, semuanya kepada Tuhan. Itulah arti worship yang sesungguhnya. Waktu kita datang menyembah Tuhan, itu keren banget, itu Tuhan benar-benar menikmati penyembahan kita. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Nah untuk itu, saudara, untuk itu, kita harus pahami bahwa semakin kita mengenal Tuhan, kita punya tingkat kedewasaan rohani. Beberapa waktu lalu Ibu Yeni Indra sudah bawa tentang rohani anak-anak, rohani orang muda, kemudian rohani orang dewasa. Nah saya mengajak ini membaca karena ini penting sekali, karena ini berpengaruh dengan kerinduan kita menyembah Tuhan. Dia katakan begini, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14a, aku menulis kepadamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Nah, ada warna kuning dan biru di situ, itu saya bedakan untuk menunjukkan bahwa bapak-bapak dia relate dengan pengenalan akan Bapa, akan Dia. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut know Christ, mengetahui Yesus, mengenal. Kata mengenal yang dipakai dari bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah ginosko. Nah ginosko yang ini punya pengertian yang amat dalam. Bukan pengenalan biasa, tapi pengenalan yang dalam, yang diibaratkan sebagai hubungan suami istri. Hubungan yang begitu dekat, hubungan yang paling tinggi dari semua hubungan di dunia ini adalah hubungan suami istri. Hubungan yang paling dalam untuk kalau kita bicara pengenalan. Nah dia bilang begini, orang-orang muda relate dengan telah mengalahkan yang jahat. Ya. Kemudian anak-anak karena mengenal Bapa. Mengenal Bapa, dia mengenal Tuhan sebagai Bapa.
Kata mengenal yang ditempatkan, yang disematkan di sini kepada anak-anak juga pakai kata ginosko. Nah artinya begini, seorang bayi dia yang paling pertama waktu dia kenal itu bapaknya sama mamanya, orang tuanya pasti. Nah apapun yang terjadi, saudara, coba saudara perhatikan anak-anak di bawah 5 tahun begitu. Apapun yang terjadi di luar, kalau dia lagi dipeluk sama bapaknya, dia pasti rasa amannya luar biasa. Rasa tenangnya luar biasa. Karena apa? Dia tahu bapaknya. Dia mengenal bapaknya menurut pemahaman yang dia miliki saat itu. Tapi seiring bertumbuhnya dia secara fisik, dia akan mulai mengenal hal-hal yang lain lagi. Nah, di sini saya buat seperti sebuah ilustrasi. Bapa mengenal Yesus, orang-orang muda mengenal kuat di dalam firman sehingga bisa mengalahkan yang jahat. Kemudian anak-anak itu mengenal Allah itu sebagai Bapa. Bapa sebagai provider, penyedia, sebagai sumber. Ya, sebagai sumber apa yang dibutuhkan. Nah, ketika seseorang mengenal Tuhan, saudara, dia pertama kali kenal Tuhan, seiring berjalannya waktu dia akan semakin bertumbuh dewasa. Ya. Nah, semakin dia bertumbuh dewasa akan mempersempit dia punya cara pandang, cara pengenalan, maksudnya akan semakin tajam ya, semakin fokus. Nah, sama saya hubungkan dengan Matius 7 ayat yang ke-7, dia katakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kalau saya hubungkan dengan ini, maka kita akan temukan bahwa anak-anak, orang tua, orang muda punya perbedaan. Secara rohani, saudara, secara rohani, waktu anak seorang Kristen rohani, dia masih punya konsep pemikiran minta. Jadi lagu yang dia nyanyikan adalah Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa dia nyanyi? Kalau kita coba, saudara cocok gak mau nyanyi itu sekarang? Kenapa kita merasa seperti itu? Bukan karena kita lebih baik dari orang yang nyanyi, masih suka nyanyi itu, enggak. Tapi terjadi pertumbuhan. Kita mulai mengenal, bukan sekedar Bapa. Amin. Lagu kita mulai berubah. Makanya di sini lagu-lagu seperti ini kita enggak nyanyikan karena kita mau belajar untuk membawa kita bertumbuh dalam kedewasaan. Kita bicara mengenai siapa kita di dalam Kristus ya. Itu lagu-lagu yang dibawa di sini. Bukan lagu mengenai Allah mengerti atau mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal. Masih banyak gereja nyanyikan itu. Apakah mereka salah? Enggak juga salah. Karena mungkin mereka masih ada di posisi mintalah maka kamu akan mendapat. Lagunya enggak salah, ada orang diberkati dengan lagu-lagu itu. Untuk pertama kali it's okay. Tapi masa mau 20 tahun kemudian dia masih mari masuk. Tidak dong, harus berubah lagunya. Amin. Cara kita berdoa di sini. Ini ada sesuatu yang harus kita koreksi kehidupan kita dalam Kristus. Inilah kenapa The Living Word ada. Kita mau bangun sesuatu yang, ada ini nih. Ada sesuatu yang perlu diluruskan. Lagunya, doanya, penyembahannya, kata-katanya tiap hari. Saya ada Bible study hari Jumat. Saya ajarkan tentang otoritas orang percaya. Dia bilang, saya dilarang nyanyi lagu ini Pak. Lagu apa itu? Hari ini kurasa bahagia. Saya bilang, siapa yang larang itu? Oh ternyata ada satu, kita kenalan di The Living Word. Yang di Bandung, ya, yang pernah diundang juga waktu kita masih di Cikafe waktu itu.
Rupanya ikut seminar Bapak ini. Waktu ikut seminar, WL-nya nyanyi lagu itu. Langsung di stop. Dia bilang, jangan. Masa kamu baru rasa bahagia hari ini katanya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul dan seterusnya. Nah, perlu kita tahu bahwa hendaknya pertumbuhan itu nyata. Amin. Kalau kita bisa maklumi pertumbuhan secara fisik, kita bisa maklumi nggak pertumbuhan fisik? Maklumi banget. Kalau ada anak-anak ya, tiba-tiba dia lari ke sini karena dia masih kecil, semua kita otomatis maklumi. Oh, masih anak-anak, malah lucu. Oh, dia main ke sini. Ya. Tapi tiba-tiba Dama nggak ngapa-ngapain dia ke sini, kita nggak suka pasti. Ini kenapa Dama di situ? Karena dia udah dewasa, dia udah tahu. Amin. Dia udah tahu. Nah, demikian pun saudara, waktu kita bertumbuh secara rohani, kita nggak minta lagi disuapin, kita nggak minta lagi, wow semangat bro apa. Kita mulai bangun, kita mulai belajar, kita mulai dapatkan sesuatu dari Tuhan. Penyembahan kita mulai mempersembahkan sesuatu. Dan waktu kita datang ke gereja, kita mulai datang tepat waktu. Kita datang menyembah Tuhan karena kita mau bawa hadiah kepada Tuhan, amin. Kita datang, wah harus tepat waktu nih kita menyembah Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus melayani. Nah, waktu orang mulai bertumbuh, lihat, semakin orang itu besar, nah ada ungu di titik di atas dan yang biru di bawah. Ini menunjukkan, saya sengaja buat seperti itu untuk menunjukkan kepada saudara bahwa kalau yang ini bicara tentang diameter, kelonggaran atau apa yang kita berikan kepada orang yang masih anak-anak itu luas. Ya, tingkat pengertian orang dewasa itu tinggi. Begitupun Tuhan, dewasa Tuhan melihat bahwa oh kita ini karena masih anak-anak, kita nyanyi lagu sembarang pun gak apa-apa karena kita belum tahu, masih anak-anak. Tapi kalau kita udah dewasa, ini udah lebih fokus. Makanya Matius 7 ayat 7, mintalah, ya itu buat anak-anak, masih minta. Tapi kalau cari, itu bicara mengenai anak-anak muda. Dia mulai agresif, dia mulai cari. Tapi mau mencari itu masih banyak buang waktu. Ya karena belum tahu nih, oh mencari sini, oh belum dapat, oh berarti di sini. Oh di sini, oh di sini, oh ternyata di sini. Dia udah buang waktu. Tapi kalau ketok sudah pasti. Pasti itu bicara tentang kedewasaan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, kita berdoa saudara dengan pemahaman kita yang sudah mulai bertumbuh dewasa, kita berdoa udah beda. Berdoa waktu kita berdoa tumpahan tangan kepada orang sakit bukan lagi Tuhan, mari Tuhan engkau jamah Tuhan. Misalnya contoh Bapak Hengki, Tuhan jamah Bapak Hengki Tuhan. Engkau sembuhkan penyakitnya Tuhan. Enggak cocok itu. Kalau kita udah dewasa, bukan Tuhan lagi yang kita suruh. Amin. Tapi kitalah yang langsung berkata, aku perkatakan di dalam nama Yesus, Bapak Hengki engkau sembuh. Aku perkatakan engkau di dalam nama Yesus diberkati. Di dalam nama Yesus aku perkatakan, kitalah jadi representatifnya Tuhan. Sama seperti Petrus dan Yohanes ketika mereka bertemu dengan seorang yang sudah puluhan tahun di Gerbang Indah, orang lumpuh di sana, Petrus dan Yohanes lagi enggak bilang Tuhan Yesus tolong Tuhan sembuhkan, enggak. Dia berkata aku berkata kepadamu emas perak tidak ada padaku, dia bilang berdirilah, beranjak angkat tilammu dan berjalanlah. Enggak pakai dalam nama Yesus. Dan saudara kalau kita belajar lebih lagi dalam Kisah Para Rasul, kita akan temukan bagaimana praktek dari gereja Tuhan yang mulai tumbuh dewasa. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Amin. Tuhan sudah sembuhkan kita sama di tempat yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama, oleh pribadi yang sama 2021 tahun yang lalu. Sudah dilakukan. Sekarang kita tinggal ambil, kita tinggal manifestasikan, perkatakan. Nah, waktu itu terjadi, maka kehidupan kita sebagai penyembah itu ada dalam tingkat yang
ketok, ya udah pasti. Makanya saya senang sekali dari teman-teman kita banyak yang sharing bagaimana waktu mereka berdoa itu tepat sekali, ya. Karena berdoa dengan seperti yang firman Tuhan ajarkan. Bukan lagi minta ini, minta itu, tapi sudah melepaskan otoritas kuasa yang kita punya. Mungkin saudara bertanya, oh kalau begitu Pak berarti kita nggak butuh Tuhan ya? Sama dengan pertanyaan yang waktu saya mengajar ini di salah satu tempat ada yang bertanya begitu, kita nggak butuh Tuhan ya? Bukan, justru itu menunjukkan kita bergantung sama Tuhan. Kalau kita melakukan atas nama Yesus dengan otoritas ada pada kita, justru itu membuktikan bahwa kita betul-betul bergantung dengan kekuatan Tuhan. Kasih contoh, banyak sekali contoh. Misalnya tiang listrik segala macam. Kita di sini mau ibadah, kita nggak tunggu orang PLN telepon. Nyalakan dong lampu lighting, nyalakan dong ini. Kita sendiri yang nyalakan. Kenapa? Karena semua sudah tersedia di sini. Amin. Tinggal kita yang pasang. Demikian pun waktu kita terhubung dengan Tuhan, semua sudah tersedia di dalam kita. Tinggal kita yang keluarkan. Lewat apa? Perkataan. Tuhan Yesus, saudara, tidak bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan si Lazarus, kalau Tuhan Yesus cuma diam aja. Datang di kubur terus diam aja. Mau ngapain Tuhan? Cuma lihat doang. Nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika dia bilang, Lazarus keluar. Nggak ada doa panjang-panjang. Nggak ada. Lazarus keluar. Langsung keluar. Waktu dia keluarkan itu kuasa keluar. Waktu dia ada di perahu, ada badai, murid-murid ketakutan, Tuhan Yesus bangun dan dia speak, keluarkan kuasa. Danau diam, tenanglah. Dan Alkitab berkata, danau itu jadi teduh sekali, kata Alkitab. Keren banget. Jadi kuasa itu keluar. Nah, itu artinya orang yang sudah ada di ketok, orang udah dewasa. Kristus menunjukkan kedewasaan, kesempurnaan anak-anak Tuhan. Saudara dan saya, kenapa kita harus bertumbuh dewasa supaya kita memiliki kuasa dan otoritas sebagaimana yang Yesus berikan. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Kevin. Kita kasih tepuk tangan buat Kevin. Saudara, hari ini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita memahami tentang memuji dan menyembah. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita juga tahu ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya bahwa kita bukan lagi